Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Moza Farah Girko dengan NPM 1910103010035 jurusan Ilmu Politik Universitas Syekh Kuala. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai politik apartheid di Afrika Selatan. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Afrika Selatan itu adalah negara tertua yang ada di benua Afrika dan memiliki banyak suku seperti Khoi, Bushman, Saksa, dan Zulu. Nah, tidak hanya memiliki banyak keanekaragaman suku, Afrika Selatan juga turut memiliki sumber daya yang melimpah seperti berlian dan emas. Sehingga hal ini mengakibatkan pada tahun 1931 Afrika Selatan sah menjadi jajahan dari Inggris. Nah, selama Inggris menjajah Afrika Selatan, Inggris turut menguasai sosial dan politik masyarakat kulit hitam yang menjadi mayoritas di Afrika Selatan dengan itu memisahkan antara ras kulit putih dan kulit hitam, sehingga hal ini menyebabkan politik apartheid di Afrika Selatan, di mana apartheid ini berasal dari bahasa Afrika dari dua kata, yaitu apart yang artinya memisahkan dan head yang artinya sistem. Secara definisi apartheid diartikan dengan memisahkan sistem. Sistem politik apartheid ini disahkan oleh Partai Nasional yang pada saat itu menjadi partai politik penguasa di Afrika Selatan, dan undang-undang pertama yang disahkan mengenai pemisahan wilayah berkulit putih yang berada di kota dan kulit hitam berada di pinggiran kota. Nah, karena adanya perbedaan wilayah antara kulit hitam dan kulit putih menyebabkan keterbelakangan kulit hitam dalam aspek ekonomi, pendapatan, lapangan pekerjaan, pendidikan, dan banyak sekali yang kelaparan hingga meninggal dunia. Berdasarkan fenomena politik apartheid di Afrika Selatan, di sini saya akan mencoba menganalisa menggunakan teori identitas dari Tajfel. Menurut Tajfel sendiri, identitas sosial adalah pengetahuan seseorang terhadap keanggotaannya dalam kelompok sosial berdasarkan nilai dan emosional keanggotaan itu sendiri. Ikatan kelompok ini mengakibatkan juga adanya rasa primordial antara satu kelompok dengan kelompok lain dan merasa bahwasanya kelompoknya ini lebih positif dari kelompok yang lain. Adanya identitas ini menjadi standar kontrol seseorang terhadap kelompoknya untuk dapat berkuasa lebih, seperti yang terjadi pada kasus politik apartheid. Perbedaan kesetaraan yang terjadi di Afrika Selatan antara ras kulit putih yang menjadi penguasa dan kulit hitam yang menjadi budanya menyebabkan adanya konflik antar kedua belah pihak ini. Penguasaan yang dilakukan oleh kulit putih terhadap kulit hitam menitik beratkan pada kasus HAM, di mana ini bukan menjadi kasus yang biasa namun juga telah membawa identitas pribadi seperti ras dan warna kulit. Dampak dari adanya diskriminasi ini yaitu banyak yang meninggal, banyak korban kekerasan, wanita menjadi budak, anak-anak tidak mendapatkan pendidikan, tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup. Dengan akhirnya melalui banyak sekali pemberontakan dilakukan oleh warga kulit hitam terhadap masyarakat kulit putih yang pada saat itu menjajah dan berkuasa di Afrika Selatan, Nelson Mandela hadir untuk melakukan rekonsiliasi dan tanpa kekerasan. Meskipun kasus apartheid ini telah diselesaikan, tapi kita selaku masyarakat memang harus menjaga hak asasi manusia dengan tidak membawakan ego identitas pribadi kita masing-masing, sehingga kita dapat menjaga hak orang lain dan menjadi wawasan dan kesadaran pribadi kita masing-masing untuk tidak membedakan ras kulit putih dan kulit hitam, karena sejujurnya kita telah memiliki hak asasi manusia sejak kita lahir. Demikian penjelasan saya mengenai politik apartheid di Afrika Selatan dan teori identitas. Semoga video ini dapat manfaat bagi Anda semua. Saya undur diri. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.